Yo, balik lagi sama gue di channel Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoin ya, dan juga render teman-teman ya. Karena terakhir kali saya pribadi bahas render, update render lagi itu waktu turun-turunnya ya, nih sekitar 3 mingguan yang lalu teman-teman. Ya jadi waktu Bitcoin itu baru mau akan masuk box ajaib ya, kurang lebih seperti itulah ya, baru mau masuk box ajaib, kemudian ada sempat mantul, kemudian akhirnya drop lagi dan lain sebagainya. Ini saya bahas untuk render, dan sekarang ya kita bahas render lagi lah. Kemarin ada saya update untuk PP dan juga CHZ ya, dan BOME juga sempat saya bahas lagi. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau nonton untuk altcoin lain bisa ditonton di video kemarin ya. Kita lihat di hari Jumat ini Fear and Greed Index berada di level 56 ya, which is netral teman-teman, dan ya market kurang lebih sideways aja, dan diiringi juga dengan beberapa recover altcoin khususnya ya, lumayan lah. Cuman ya balik lagi memang masih bergeraknya di situ-situ aja, overall ya masih sideways menjelang minggu depan, balik lagi menjelang minggu depan gitu ya. Kita lihat juga untuk Bitcoin ETF flow-nya, ini kembali lagi di 8 Mei ya, ini tidak ada pembelian ya, cuman satu doang nih yang beli, sisanya enggak. Dan kemarin tuh Grayscale nggak jualan, dan per 9 Mei ini udah ada beberapa yang beli dan Grayscale jualan lagi teman-teman ya. Jadi mungkin benar-benar kita lihat kondisi seperti ini, wait and see ya untuk di minggu depan. Tergambar jelas ya dari transaksi pembelian dan penjualannya. Ini kurang lebih ya mirip-mirip lah dengan di akhir bulan April, seperti yang saya sampaikan juga lah, pembahasannya kurang lebih sama ya. Kita lihat juga untuk liquidation heat map. Ini per 24 jam. Ini untuk bagian atas sudah kejemput nih ya. Nih tuh di sekitar 61.600-an, di 61.800-an dolar, even nextnya lagi di 63 ribuan dolar, ini udah kejemput. Nah, untuk posisi sekarang yang terdekat untuk bagian atas itu di 63.686 dolar. Kemudian nah bagian bawahnya tebal nih. Ini dari 60.773 sampai 60.455 dolar ya. Jadi by the time market masih menunggu ya untuk minggu depan, itu overallnya bisa kita lihat cuman sideways dan nge-grab likuiditas atas bawah ya. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu indikator alat bantu kita, kira-kira kalau misalkan ke atas dia nge-grab likuiditas ke sekitar berapa ya. Kemudian kalau turun pun ini ada beberapa area tebal yang bisa kita pantau bersama-sama. Minimal kalau kita lihat secara weekly-nya ya, yang lebih tebal yang ataupun yang lebih besar lagi ya, kita bisa perhatikan juga setelah bagian bawah ini kejemput ya, dia drop lagi, akhirnya dia naik ya, posisinya cuma sideways aja teman-teman. Nah bagian bawahnya ini masih ya lumayan tebal lah, di sekitar 60 ribuan dolar, dimana kalau kita lihat di lower time frame tadi itu cukup tebal ya, di sekitar 60.500-an, 60.700-800-an dolar gitu ya. Jadi masih possible untuk kesana, dan overall marketnya sideways ya. Ya, kemudian kita lihat juga untuk secara daily-nya, setelah dia grab likuiditas atau jemput ke box ajaib ini, kemudian kita lihat by the time dia naik, retest, kemudian rejection dari sana ya. Kita bisa lihat ya, ini kemarin itu sempat sampai di 60.500 dolar golden ratio plus support kuat sebelumnya, kemudian mendapatkan reaksi. Tapi reaksinya pun kita bisa lihat ya sebentar. Ini masih ketahan nih di atas, ataupun masih ketahan di EMA 21 time frame daily. Ya, jadi jatuhnya kalau seperti ini masih bisa seperti pergerakan sebelumnya. Maksudnya gimana, Bro? Ya, di sini drop, naik untuk retest, turun. Ya, masih bisa juga naik untuk retest sebelum dia turun. Ya, at least dia balik lagi masuk kandang nih ke 61.000, 60.000 dolar, itu masih possible. Ya, kenaikannya pun cuma sekedar retest, sama seperti ini, kenaikan sekedar retest sebelum lanjut turun. Kemudian kita lihat lagi peristiwa sama nih, seperti ini teman-teman. Ya, ini drop, naik sekedar retest, kemudian lanjut turun. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Ya, di sini juga tergambar jelas nih teman-teman di sini. Ya, setelah dia breakdown, naik untuk retest sebelum turun. Nah, ya. Jadi kita bisa perhatikan menjelang minggu depan ya, kita tidak bisa terlalu ekspektasi wah ini market mau pump dan lain sebagainya. Kita lihat juga gerak-gerik dari pembelian institusi seperti apa. Jadi mungkin yang bisa kita lihat adalah ya Bitcoin cuman bermain di range sideways di situ-situ aja ya, di sekitar 60.000 sampai 63 ribuan dolar. Jadi bermain di range 3 dolar itu ya untuk si Bitcoinnya. Kemudian kalau kita lihat untuk secara time frame 4 jam, ini kan outlook yang beberapa hari saya sampaikan ya, setelah rejection dari sini
ya visit retracement 0,5 sekitar $61.000, kemudian adanya naik dulu sebelum lanjut turun. Cuman kenaikannya pun ini di atas EMA 21 malah time frame 4 jamnya teman-teman. Ya, kan kemarin tuh ekspektasinya dia mantul, memang mantul, kemudian di sini aja sebelum lanjut turun. Tapi dia sedikit lebih tinggi ya, teman-teman. Kalau time frame 4 jam, kita bisa gunakan juga di sini sebelumnya ya. Di sini adanya area resistance support pada pergerakan sebelumnya. Nah, ini coba saya extend ke samping. Tuh, teman-teman. Ini dengan box warna orange lah ya. Posisi saat ini atau area saat ini lagi dites. Tuh, sama si Bitcoin secara time frame 4 jam. Ya, baru next area supply-nya pasti di bagian atas nih ya. Coba saya adjust sedikit, teman-teman. Oke, ya. Tinggal kita lihat aja untuk ya Jumat ya, ini udah Jumat, besok Sabtu Minggu gitu ya. Kalau misalkan dari area sini dia nggak mampu break gitu ya, sebentar. Dari area sini dia nggak mampu break ya, kemudian breakdown lagi ya, masih possible untuk visit area lowest sebelumnya atau bahkan visit ke next area target nih ya, di $59.000 next area demandnya. Itu di antara di atas 0,7 sampai 0,6 nya. Ya, kita juga bisa perhatikan secara bersama-sama. Terakhir kali ini adanya reaksi dari buying power lumayan, akhirnya ngangkat harga si Bitcoin dari level area tersebut ya. Jadi ini untuk skenario lanjutan koreksinya, minimal kalau dia mampu break untuk invalidasinya ya kita harus lihat dia testing lagi ke next area supply-nya kuat atau enggak. Ya, kalau misalkan reject lagi ya udah nanti balik lagi. Ya, overallnya nanti kita lihat dia cuma tersideways aja ya. Jadi palingan itu untuk si update si Bitcoin, minimal kita lihat untuk Bitcoin dominance. Nah, ini dia yang menjadi masalah juga ya. Jadi Bitcoin dominance setelah mampu mantul ya dari 53,74%-nya, dia ketahan nih ya di area SNR si Bitcoin dominance sebelumnya di time frame 4 jam. Ya, berkali-kali di testing kemudian reject setelah dia breakdown ya. Ini di level 54,98 sampai 55,24%. Sekarang dia membuat trend seperti ini, teman-teman. Ya, kita bisa gunakan juga seperti ini. Nah, ya. Tinggal kita lihat aja apakah memang dari area sini dia mampu break. Ya, break dari sini, retest untuk lanjut naik lagi nih. Ngejar area 55,6% ke atas. Ya, jadi kalau misalkan ini yang terjadi, kemudian ditambah Bitcoinnya naik atau malah Bitcoinnya turun sekalipun, Bitcoin dominance naik, ya altcoin kurang bagus lah ya untuk altcoinnya. Jadi ini juga terbentuk sebuah chart pattern juga yang bisa kita gunakan juga sebagai alat bantu kita. Minimal kalau misalkan dia malah breakdown dari sini, ya ini good opportunity lah untuk altcoin. Jadi sekali lagi bisa dipantau waktu dia breakout atau breakdownnya. Ya, bisa menjadi salah satu sign lah untuk altcoin. Ya, apakah dia breakout? Ya, kalau misalkan dia udah mampu break nih, retest, wah itu pertanda awal yang kurang bagus untuk altcoin. Tapi kalau dia breakdown, kemudian adanya naik mungkin retest, lah ini pertanda awal baik ya untuk si altcoinnya. Minimal kalau kita bahas untuk render ini sendiri ya, ini pembahasan terakhir waktu dia drop ya memang mantul nih ya dari retest 0,6 itu di sekitar $8,9 lah. Mantul cuman retest ya terhadap SNR render sebelumnya ya di sekitar $10,2. Ngetes dari situ kemudian reject. Ya rejectnya pun bahkan sampai 6,2 sekian dolar lah ya untuk render sendiri. Oke. Maka sekarang kita bisa perhatikan secara bersama-sama ya, di sini adanya bottom 1 and then bottom kedua di sini untuk area neckline-nya dia. Nah, ini double bottom, teman-teman ya. Ini cakep banget juga, dia naik kemudian retest. Di sini kita bisa lihat secara daily retest kemudian lanjut naik ya. Kalau kita ukur secara pattern gitu ya, target maksimal itu berapa kira-kira. Kita ukur aja dari sinilah ya ke neckline-nya. Kita copy aja, kemudian kita taruh di neckline ke atas. Nah, pas teman-teman, pas banget. Target maksimal itu di previous high-nya dia, previous swing high-nya dia, which is ini adalah area kuat sebelum dia kena reject. Ini sempat juga false break, teman-teman, grab likuiditas sebelum dia lanjut turun dan lain sebagainya ya. Ini di sekitar 12,79 sampai $13,2 lah sekitar area itu. Ya, ini menjadi target maksimal untuk render. Tapi misalkan kita lihat di area terdekatnya, ini masih bisa menjadi opsi
ya ketika memang render ini belum mampu lanjut naik lagi dan dia memilih untuk retracement terlebih dulu, ya at least dia bisa testing SNR sebelumnya before dia lanjut naik lagi, kurang lebih seperti itu. Jadi momentumnya si render ini masih strong sekali ya. Bentar, ya momentumnya itu masih kuat banget. Tinggal kita melihat kalau misalkan dia adanya retracement, another retracement, ya mungkin ke sekitaran $10 sebelum dia melanjutkan penguatannya kembali. Kemudian kita lihat secara time frame 4 jam ya. Lebih jelas lagi kita gunakan bantuan Kevibo juga dari swing low ke swing high-nya dia. Kita tampilkan 0,3-nya itu kita tampilkan terlebih dulu. Nah, biasanya memang kalau momentumnya ini cenderung lebih kuat, ya dia cuma testing 0,3 aja udah mantul ya. Let's say dia retracement masih bikin tail candle ke bawah, ya it's okay gitu ya, di sekitar $9,6 sampai $10 lah range-nya untuk si render ini retracement ya, sebelum dia melanjutkan penguatannya kembali ngejar target maksimal dari double bottomnya ya. Setelah memang dia udah berhasil ya retest terhadap neckline, nah tinggal kita lihat kalau memang masih adanya retracement terlebih dulu ya untuk lanjut naik ya. Jadi bisa dipantau untuk area crucial render, wajib dipertahankan ya. Jadi kalau misalkan dia lost momentum dari sini malah breakdown lagi gitu ya, oh ini alamat bisa balik ke kandang lagi ya. Jadi ini adalah area crucial di sekitar $9,6 untuk render ya, $9,6, $10 ya, sekitar area itu. Jadi palingan itu yang bisa saya update ya untuk Bitcoin dominance dan juga render ya. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.